Halo Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, kita semua tahu kan, menjadi pemimpin di sekolah itu tekanannya luar biasa, datang dari segala arah. Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas sebuah kerangka kerja praktis, biar kita bukan cuma bisa bertahan, tapi justru jadi makin hebat di tengah semua tantangan itu. Pernah ngalamin kan, lagi pusing-pusingnya, ada guru yang menolak ide baru. Atau tiba-tiba ada orang tua yang marah-marah masuk ruangan. Wah, situasi kayak gini nih yang benar-benar menguji kesabaran dan kebijaksanaan kita. Dan jawabannya ternyata bukan soal kekuasaan loh, tapi soal kekuatan yang ada di dalam diri kita sendiri. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari ngertiin dulu tekanannya, terus kita gabungin dua kekuatan super, EQ dan 7 kebiasaan. Nanti kita bangun dari dalam diri dulu, baru ke tim, dan terakhir kita coba langsung di skenario nyata yang sering banget kejadian di sekolah. Posisi kepala sekolah itu unik banget. Dari atas, ada tuntutan dari dinas atau yayasan. Dari bawah, ada harapan dari guru dan staf. Dari luar, ada ekspektasi orang tua. Wah, bener-bener di tengah-tengah ya. Dan di antara semua itu, kita dituntut untuk selalu tenang, selalu bijak. Gimana caranya coba? Nah, gimana dong cara mengelolanya? Kuncinya ada di kecerdasan emosional kita, atau sering kita sebut EQ. Ini nih senjata rahasia untuk bisa tetap pegang kendali di tengah badai sekalipun dan justru bisa bawa pengaruh positif ke sekitar kita. Terus pertanyaannya, gimana cara ngelatihnya? Nah, ini dia bagian yang paling seru. Kita bakal gabungin dua konsep yang luar biasa powerful. Kecerdasan emosionalnya Daniel Goleman dan 7 kebiasaannya Stephen Covey. Dua kekuatan ini kalau digabung, hasilnya, wow! Oke, kita samakan dulu pemahaman kita ya. Menurut Goleman, EQ itu simpelnya gini. Kemampuan buat sadar dan mengelola emosi diri sendiri, dan kemampuan buat baca dan mempengaruhi emosi orang lain. Ini bukan cuma skill biasa, ini pondasi kepemimpinan sejati. Nah, ini analogi yang pas banget buat menjelaskannya. Bayangin deh, EQ itu kayak otot psikologis kita. Kapasitas kita buat ngadepin situasi penuh emosi. Terus, 7 kebiasaan itu apa? Itu adalah program latihannya, metode workout-nya, buat ngebangun dan nguatin otot tadi. Keren kan? Satunya itu apanya, satunya lagi bagaimananya. Coba deh kita lihat tabel ini. Ini nyambung banget loh. Setiap kebiasaan dari Covey itu benar-benar ngelatih satu bagian dari EQ-nya Goleman. Contohnya, kebiasaan 1 dan 2 itu langsung ngebentuk kesadaran diri. Terus kebiasaan 5, wah itu sih latihan empati paling murni. Jadi, ini bukan dua hal terpisah, tapi satu sistem yang utuh dan saling menguatkan. Oke, kita mulai dari mana? Tentu dari yang paling dasar, paling fundamental, kemenangan pribadi. Gini deh, kita nggak mungkin bisa memimpin orang lain dengan baik kalau di dalam diri kita sendiri masih berantakan. Betul kan? Semuanya harus dimulai dari dalam. 3 kebiasaan pertama ini soal membangun benteng di dalam diri kita. Pertama, jadi proaktif. Maksudnya, kita yang pegang setir, bukan emosi kita. Kedua, mulai dengan tujuan akhir. Kita harus tahu kita mau bawa sekolah ini kemana. Dan ketiga, dahulukan yang utama. Ini soal disiplin tiap hari, fokus ke hal yang benar-benar penting, bukan cuma yang mendesak. Nah, kalau pondasi di dalam diri udah kokoh, baru deh kita siap buat melangkah keluar. Inilah yang disebut kemenangan publik. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan buat membangun kepercayaan dan kolaborasi yang solid sama tim kita. 3 kebiasaan berikutnya ini bakal mengubah cara kita berhubungan dengan orang lain. Kita geser dari pola pikir saya ke kita. Kebiasaan 4 itu soal cari solusi menang-menang, bukan menang kalah. Terus kebiasaan 5, ini kuncinya. Berusaha mengerti dulu, baru dimengerti. Dan puncaknya, kebiasaan 6, sinergi. Di mana 1 tambah 1 hasilnya bukan 2, tapi bisa 5, bisa 10. Luar biasa. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian dagingnya. Gimana sih cara pakainya di lapangan, di sekolah kita sehari-hari? Yuk, kita bedah bareng beberapa skenario yang pasti sering banget Bapak Ibu hadapi. Skenario pertama, ini klasik banget. Ada guru senior, dihormati, tapi menolak kurikulum baru yang pakai teknologi. Sikapnya ini mulai nular ke guru-guru yang lebih muda. Nah, lo gimana nih? Di sini ada 2 jalan. Jalan pertama, otoriter. Pokoknya harus nurut, ini perintah. Hasilnya, mungkin nurut, tapi sambil ngedumel di belakang. Nggak bakal tulus. Jalan kedua, yang cerdas emosinya. Pak, Bu, saya paham ada yang bikin khawatir. Coba kita ngobrol.
Jalan ini membuka pintu buat kerja sama, bukan paksaan. Jadi, gimana cara prakteknya? Gini nih 3 langkahnya. 1. Kendalikan ego. Ini kebiasaan 1. Sadari ini bukan soal kita. Mungkin beliau cuma merasa nggak nyaman atau takut. 2. Dengarkan ketakutannya. Ini kebiasaan 5. Dengerin bener-bener apa yang beliau khawatirkan. 3. Cari solusi bareng. Ini kebiasaan 6. Mungkin beliau bisa jadi mentor kontennya, sementara guru yang jago IT bantu teknisnya. Nah kan, menang-menang. Lanjut, skenario kedua. Yang ini juga sering bikin deg-degan. Tiba-tiba pintu ruangan diketuk keras. Dan masuklah orang tua yang marah-marah karena anaknya kena skors. Mukanya udah merah, suaranya tinggi. Wah, suasana langsung tegang. Lagi-lagi ada 2 pilihan. Respon reaktif, kita ikut-ikutan panas, defensif, adu argumen. Hasilnya, api disiram bensin, makin besar konfliknya. Pilihan kedua, yang cerdas emosinya. Kita tetap tenang, kita akui perasaannya, dan kita ajak dia jadi partner. Beda banget kan hasilnya? Kuncinya ada di 3 langkah ini Bapak Ibu. 1. Tekan tombol jeda. Ini kebiasaan 1. Tarik napas dan ingetin diri sendiri, oke, dia marah karena sayang sama anaknya. 2. Dengerin dengan empati, ini kebiasaan 5. Biarin dia keluarin semua unek-uneknya. Kita cukup bilang, saya ngerti Bu, ini pasti bikin Ibu kecewa sekali. 3. Fokus ke tujuan bersama, ini kebiasaan 4. Arahkan obrolan ke, oke Bu, kita berdua sama-sama mau yang terbaik untuk anak Ibu kan? Tiba-tiba, dia bukan lagi lawan, tapi kawan. Dan semua ini mengerucut pada satu kalimat kunci yang penting banget nih. Kalau ada satu hal yang harus diingat dari semua pembahasan kita, inilah dia. Kalimat ini merangkum semuanya. Kemenangan pribadi harus, saya ulangi, harus datang sebelum kemenangan publik. Kita harus beresin dulu rumah di dalam diri kita, reaksi kita, tujuan kita, prioritas kita, sebelum kita bisa benar-benar memimpin dan mempengaruhi orang lain dengan efektif. Pondasinya dulu yang dikuatin, baru bangun gedungnya. Nah, sebagai penutup, saya mau ajak Bapak atau Ibu merenung. Dari semua yang kita bahas, coba pilih satu saja kebiasaan yang mau sengaja dilatih minggu ini. Mungkin sesimpel, oke, minggu ini saya mau coba jeda dulu sebelum balas chat yang emosional. Atau, saya mau coba dengerin satu rekan kerja sampai tuntas tanpa motong. Mulai dari yang kecil. Jadi, apa satu langkah pertama Anda?